Hai halo semua sahabat Dunia Bidan, kembali lagi bersama kami di Dunia Bidan. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang risiko tinggi pada nifas. Oke, penasaran ya? Jangan kemana-mana, ikuti terus Dunia Bidan. Do you wanna know? Nifas adalah kondisi di mana seseorang setelah melahirkan sampai dengan dia berusia pasca melahirkan itu 42 hari. Dan di mana di kondisi selama 42 hari ini adalah masa-masa yang rawan, di mana banyak sekali perubahan pada ibu tersebut karena setelah melahirkan, mulai dari yang semula tidak ada baby jadi ada baby, begitu ada kerepotan, kondisi fisik, secara fisik ada perubahan yang drastis juga, secara hormonal ada perubahan yang drastis juga. Hal ini bisa menimbulkan hal-hal yang bahkan tidak diinginkan. Apa saja sih yang perlu diwaspadai pada kondisi nifas? Kondisi yang pertama yang perlu diwaspadai adalah adanya perdarahan. Jadi perdarahan pada nifas ini sangat-sangat berbahaya ya. Jadi ada perbedaan antara perdarahan atau darah nifas yang biasa. Jadi kalau perdarahannya itu jauh lebih banyak gitu. Ini yang paling sering disebabkan karena adanya sisa plasenta yang masih ada di dalam rahim. Hal ini bisa menimbulkan perdarahan yang sangat banyak. Dan ini juga bisa berujung pada kematian. Yang harus diwaspadai yang kedua adalah adanya panas. Jadi adanya perubahan suhu. Dan perubahan suhu ini lebih dari 38 derajat Celcius. Kalau sudah seperti itu, sudah 38 derajat Celcius ke atas, itu harus diwaspadai terjadi adanya infeksi ya. Karena memang pada saat nifas itu kan pada saat persalinan banyak sekali pembuluh darah yang terbuka, dan ini bisa menjadi media masuknya kuman penyakit. Maka kalau bunda udah ada panas ya lebih dari 38 derajat Celcius, baiknya bunda harus segera periksa ke tenaga kesehatan karena ditakutkan adanya infeksi. Yang harus diwaspadai berikutnya adalah adanya pusing ya. Pusing memang terkadang pusing yang hebat, tapi pusing memang sering terjadi pada ibu yang habis melahirkan. Itu biasanya karena adanya anestesi ya, sisa-sisa anestesi yang kemarin mungkin habis SC gitu diberikan anestesi, dan ini bisa berimbas pada setelah melahirkan. Akan tetapi jika pusing hebat disertai dengan mata kabur atau pandangan kabur, adanya nyeri ulu hati, adanya bengkak, mungkin juga kalau ada tensi ya bisa diukur dengan tekanan darah yang tinggi, ini sangat beresiko terjadinya adanya preeklamsi, dan ini bisa timbul terjadinya eklamsi, dan ini sangat berbahaya, bisa mengancam nyawa ibu. Yang perlu diwaspadai berikutnya adalah adanya nyeri hebat pada betis. Ini bisa sebagai tandanya gumpalan darah dan biasa disebut dengan deep vein thrombosis. Terjadinya trombosis ini atau penggumpalan darah ini bisa saja terjadi di kaki, tapi dikhawatirkan terjadi pada daerah-daerah yang lain, lokasi yang lain. Misalkan terjadi pada paru, dan ini sangat berbahaya untuk ibu nifas. Yang berikutnya lagi adanya sesak nafas. Jika seorang ibu nifas mengalami sesak nafas, itu juga sangat berbahaya. Ada kemungkinan adanya emboli pada paru-paru. Segera saja kalau terjadi sesak nafas, segera ke tenaga kesehatan. Yang perlu diwaspadai berikutnya adalah adanya gangguan pada buang air kecil, susah buang air kecil. Susah buang air kecil ini bisa diakibatkan karena adanya trauma pada saat proses persalinan. Ya, bisa tidak dipungkiri ya, ketika proses persalinan itu adalah suatu yang hebat, yang karena besarnya kepala ini bisa menekan kandung kencing, bisa menekan saluran kencing, dan ini bisa menimbulkan dampak trauma pada saluran kencing. Bisa juga terjadi yang namanya infeksi pada saluran kencing, bisa juga terjadi yang namanya pembengkakan pada saluran kencing, dan ini bisa berakibat susah buang air kecil.
Hati-hati jika Bunda tidak bisa buang air kecil, segera saja periksa ke tenaga kesehatan dan nanti akan diberikan tindakan lanjutan. Yang berikutnya lagi, ini adalah adanya perasaan yang sedih ya, galau, sedih pada saat nifas. Ini bisa karena kondisi emosional ya, jadi kondisi psikologis ini sangat mempengaruhi. Kemarin Bunda mungkin masih seorang ibu melahirkan ini ya, pada saat hamil tidak ada tanggung jawab terhadap babynya, masih enjoy, masih sendiri, dan sekarang dia sudah mulai ada tanggung jawab terhadap si kecil. Bagaimana di awal-awal di tahap pertama, nah ini bisa sangat mempengaruhi kondisi psikologis ibu, karena selain kondisi psikologis, kondisi fisik ya, kondisi fisik yang berubah itu juga mendukung terjadinya perubahan pada kondisi psikologis ibu, dan sangat berbahaya jika terjadi kondisi psikologis yang seperti ini, bisa terjadi yang namanya baby blues. Oke, itu tadi yang bisa kami berikan kepada Bunda. Semoga bisa bermanfaat untuk Bunda pada kondisi nifas ini. Share kepada yang lain agar bisa lebih banyak yang bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa pula buat di like, subscribe. Kalau masih bingung, tulis di kolom komentar. Nanti kita diskusi lagi. Oke? Dunia Bidan.